Aku bereinkarnasi menjadi seekor anjing. Namun dianggap sebagai dewa oleh manusia. Hanya karena aku sudah hidup selama 68 tahun. Di mata dunia aku sudah menjadi makhluk gaib. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, sebenarnya aku adalah makhluk raksasa dengan kekuatan 6.800 tahun. Aku hanya bersembunyi di dunia fana ini untuk membalas budi. 68 tahun yang lalu, aku baru saja menjadi seekor anak anjing. Nyaris dipanggang oleh seorang pengemis. Tapi Teng Zijing menyelamatkanku. Waktu itu dia masih seorang pelajar miskin penuh semangat. Dengan setengah bekal untuk menuju ibu kota, dia membeliku dari pengemis itu. Kemudian dia menggendongku melewati jalan pegunungan di tengah dinginnya angin dan salju deras. Dan di rumah penginapan di ibu kota, dia membelah roti dingin menjadi 2. Dan memberikannya padaku. Kemudian saat namanya tertulis di daftar pemenang ujian resmi, dia memelukku dengan penuh kegembiraan dan berkata, hari-hari baik kita akan segera datang. Bahkan di malam pernikahannya, dia berpesan kepada istrinya, Bais adalah saudaraku. Kau harus menganggapnya sebagai keluarga. Aku pernah melihatnya penuh semangat, mengatur masa depan negeri. Aku juga menemani dia saat usia mulai menua. Sekarang, kita sudah melewati 68 tahun bersama. Selama bertahun-tahun ini, aku bergantung pada sebuah manik ajaib. Memiliki pencapaian selama 6.800 tahun. Namun Teng Zijing mendekati ajalnya. Aku pernah melihat catatan kehidupan dan kematiannya di kuil kota. Tinggal 2 tahun lagi. Untuk itu aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya ingin menemani dengan tenang melewati waktu terakhirnya. Namun seiring pencapaianku semakin tinggi, api duniawinya di atas kota Balin semakin menjadi-jadi. Tepat malam kemarin, sudah ada 5 gelombang para pendekar yang melihatnya lalu melarikan diri. Mungkin tidak akan lama lagi akan datang banyak pembangun untuk menundukkan setan. Aku hanya berharap mereka datang agak terlambat. Aku tidak tega membuka pembantaian besar sebelum Teng Zijing meninggal. Juga tidak ingin mengecewakan pria yang selama hidupnya mempedulikan kesejahteraan rakyat ini. Hari itu aku datang ke ruang kerja Teng Zijing. Sahabat lama itu sedang menulis dengan penuh semangat. Ketika melihat aku masuk, dia tidak bisa menahan desahan. Bais, aku merasa hari-hariku sudah tidak banyak lagi. Selama lebih dari setengah hidupku aku khawatir akan negara dan rakyat. Saat-saat terakhir ini aku ingin melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Mari kita ulangi perjalanan dari rumah ke ibu kota untuk ujian bersama. Aku mendengar itu dan hatiku agak perih. Apakah ini ingin dimulai dari jalan ini? Dan diakhiri di jalan ini? Keesokan harinya saat fajar menyingsing, Teng Zijing meninggalkan surat di ruang kerjanya. Kami pun berangkat. Di jalan pegunungan yang berlumpur, Teng Zijing, yang terhormat sebagai gubernur kabupaten, tidak membawa seorang pengikut pun. Dia membawa tas wewangian yang terbuat dari bambu di punggungnya. Memegang sebuah ranting pohon. Melangkah dengan susah payah. Dan aku, yang dulu bersih tanpa noda, kini tidak lagi suci tanpa debu. Seluruh anggota tubuhku penuh lumpur. Aku menahan semua kesaktian. Berjalan diam di samping teman lama. Ini adalah penghormatan bagi mimpi-mimpi muda kami. Juga sebagai penghormatan atas persahabatan seumur hidup ini. Kami melewati bukit dan lembah menyeberangi sungai. Hingga sampai di sebuah kuil tua yang penuh rumput liar. Ini adalah tempat di mana aku diselamatkan olehnya 68 tahun yang lalu. Hanya saja pemuda sarjana itu dulu. Sekarang telah renta. Waktunya tidak banyak. Sedangkan aku akan hidup lebih lama di dunia ini. Menyaksikan perubahan dunia yang begitu besar. Namun takkan pernah bisa melihatmu lagi. Kami bersama mencari jati diri masa lalu. Dan juga mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Kemudian kami melewati kuil Lanre. Teman lama menetap di sini. Aku mengalahkan siluman pohon. Membuat 2 pendeta tua dan muda ketakutan dan segera melarikan diri. Setengah bulan kemudian, kami tiba bersama di ibu kota. Tengsi masuk untuk menemui rekan lamanya minum dan berbincang. Melupakan semua sikap sinis dalam seteguk minuman. Saat itu dia akhirnya melepaskan semua beban. Benar-benar menjalani hidup untuk dirinya sendiri sekali. Setelah 6 bulan berlalu seperti itu, kami kembali ke kota Balin. Teng Zijing jatuh sakit. Tubuhnya yang sudah melemah harus menempuh ribuan mil. Akhirnya menguras tenaga hidupnya. Meski aku memiliki kekuatan iblis yang dahsyat, aku hanya bisa terpaku melihat dia perlahan menuju kematian. Pada saat itu,
Aku benar-benar merasakan beratnya makna kata hidup dan mati adalah takdir. Tengzi ternyata tersenyum lemah di atas ranjang. Bais, kalau tidak ada halangan, aku seharusnya masih punya waktu lebih dari setahun. Setelah aku meninggal, kau pergilah. Jangan terikat oleh cucu-cucuku yang tidak berguna itu. Daripada mereka, aku lebih berharap kau bisa hidup bahagia. Karena memang kaulah yang paling lama menemaniku sepanjang hidup ini. Waktu berlalu dengan cepat. Tahun berikutnya pun berlalu. Kondisi tubuh Teng Zijing semakin memburuk. Sekarang dia menghabiskan sebagian besar waktu untuk tidur. Dan aku terus menemani di sisinya. Pasangan Teng Gengchen juga sering merawat di sekelilingnya. Cucu perempuan kadang datang bermain dengannya. Mendengar kakek akan meninggal. Memeluk kakiku sambil menangis keras. Kakek Bai, tolong selamatkan kakek. Ya, aku merasa sedih sekaligus tak berdaya akan hal ini. Siapa lagi di dunia ini yang lebih peduli padanya daripada aku? Suatu hari di langit di atas kota Balingjun. Tiba-tiba mengingat langit cerah. Awan hitam yang penuh guntur berkumpul tanpa batas. Membentuk sosok besar seukuran langit dan bumi. Bentuknya seperti seekor anjing. Anjing itu semakin membesar. Secara perlahan menutupi seluruh kota di bawahnya. Kemudian terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Suatu aura binatang buas yang mengerikan merambat ke segala arah. Dimanapun aura itu lewat, banyak iblis dan monster merunduk ke tanah. Mereka semua menatap dengan penuh ketakutan. Seolah langit akan runtuh. Untungnya aura itu cepat menghilang. Dan bayangan gelap di langit kota Balingjun pun menghilang. Aku berdiri di depan tempat tidur Teng Zijing menghela napas. 7.000 tahun telah berlalu. Kekuatan iblis. Setiap 100 tahun ada hambatan kecil. Setiap 1000 tahun ada hambatan besar. Kini aku sekali lagi mengalami transformasi. Dan karena alasan khusus pada diriku sendiri, bencana langit belum datang. Bisa dibilang aku mendapat keberuntungan besar. Namun aku tak bisa merasa senang. Karena aku sudah berumur 70 tahun. Sedangkan Teng Zijing sebentar lagi akan berumur 90 tahun. Itu adalah akhir dari kehidupannya. Baize. Aku tidak suka hujan. Aku takut dingin. Saat itu Teng Zijing sudah tidak terlalu sadar. Kadang seperti anak kecil. Kalau begitu tidak akan turun lagi. Tidurlah. Aku berkata lembut seperti membujuk anak kecil. Namun di detik berikutnya, di langit prefektur Baling, awan hitam yang menutupi langit itu ternyata benar-benar terbuka secara ajaib. Menimbulkan kekaguman tak terhitung dari para kultivator. Dan bersamaan dengan itu, di bawah sebuah jembatan batu kecil di kota prefektur Baling, air sungai tiba-tiba meluap. Tingkat air naik dengan cepat. Sebuah manik-manik melayang keluar dari pusaran air. Dalam sekejap membesar menjadi bola berdiameter puluhan meter. Akhirnya pecah berkeping-keping. Seekor naga hitam terbang keluar dari dalamnya. Menampakkan tubuh raksasa sepanjang ratusan meter. Aku akhirnya keluar. Dia adalah kambing hitam yang kutinggalkan di sini 2 tahun lalu. Waktu itu barusan tumbuh. Naga bercula tunggal. Suka membuat kerusakan dengan banjir di desa. Melihat situasi ini, aku menggunakan ilmu ilahi untuk menangkapnya. Dan menahannya di bawah sebuah jembatan batu kecil di kota. Saat ini aku sengaja membocorkan sedikit aura iblis. Dengan begitu, orang-orang yang datang secara berkelompok untuk menurunkan setan akan secara alami menganggap hitam laminasi adalah makhluk besar yang menekan api debu merah di atas kota. Bagaimanapun juga dia benar-benar memiliki kemampuan itu. Dan dia juga tidak membuat saya kecewa. Setelah keluar, dia langsung memanggil guntur dari segala penjuru. Di langit segera dipenuhi aura iblis. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, bum bum bum, serangan-serangan mengerikan datang bertubi-tubi. Seperti badai angin topan menyerang dari segala arah. Ternyata benar, makhluk iblis berumur ribuan tahun harus menerima hukuman mati. Setelah hitam laminasi mendapat serangan itu, baru dia menyadari, di langit di sekitarnya sudah melayang beberapa praktisi manusia. Bahkan ada beberapa orang datang dari berbagai arah. Orang-orang ini ada yang memegang sapu debu sebagai pendeta. Ada pula pria tua yang berantakan menaiki labu. Juga ada biksu tinggi yang tubuhnya dililit naga api. Ada pendeta wanita yang menaiki alat suara bunga teratai. Semua dikelilingi oleh aura cahaya. Dan memiliki wibawa yang luar biasa. Hitam laminasi menggeram dan meneriakkan. Menyemburkan air hitam. Langsung berubah menjadi sungai hitam yang deras. Menyapu ke arah orang-orang itu.
Orang-orang itu buru-buru mengeluarkan mantra untuk menahan. Sementara hitam laminasi memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri ke satu arah. Tapi mau pergi tidak semudah itu. Naga langit maha dahsyat. Sekelompok pendeta dan biksu mengejar tanpa henti. Sambil mengejar mereka terus menyerang. Sebenarnya tingkat keahlian mereka belum tentu setinggi naga Jiao. Namun mereka jumlahnya banyak dan berpengaruh. Selain itu mereka juga memegang harta pusaka. Jadi mereka sangat kuat. Naga Jiao hitam menarik perhatian para pembasmi iblis. Kota Baling tenang kembali. Dan saat tingkat keahlian Bais mencapai 7.000 tahun, api debu merah di atas kota Baling ditekan dengan keras olehnya. Sebelumnya api itu masih bisa berkobar sedikit. Sekarang bahkan tidak bisa berkobar sama sekali. Menurut para praktisi, di tempat ini tidak ada iblis. Selama Bais tidak sengaja menampakkan diri, tidak ada praktisi yang akan curiga ada iblis di sini. Selain itu, tidak adanya iblis di Baling juga hal yang wajar. Karena di bawah pemerintahan Teng Zijing yang teliti, kota ini damai dan segala sesuatu berkembang. Menjadi tempat untuk membangun kembali menara Yueyang, serta kitab suci Buddha dan Tao, yang dipasang di atasnya, untuk menahan kejahatan dan roh jahat. 2 bulan kemudian, pada hari ini, Teng Zijing tidak bisa bertahan lagi. Umur panjangnya benar-benar habis. Dan sebelum meninggal, dia tidak seperti beberapa bulan sebelumnya yang bingung dan tidak sadar. Kesadaran kabur. Namun justru menjadi sadar kembali seolah mendapat cahaya terang. Dia mengundang semua keluarga dan keturunannya hadir di depannya. Secara berurutan mengatur urusan setelahnya. Bahkan sang sarjana bermargama dari distrik Dongyang datang menjenguk. Dia juga tersenyum saat memberikan nasihat terakhir. Akhirnya dia mengusir semua orang keluar dari ruangan. Di mata ruangan hanya tersisa Bais. Dia memandang Bais. Tatapannya lembut seperti air. Hidup ini akhirnya benar-benar mencapai ujungnya ya. Saya kecil tumbuh dalam kemiskinan. Remaja giat belajar, dewasa. Lulus ujian dengan nilai tertinggi. Semangat membara. Berlaku penuh percaya diri. Di usia senja dipecat ke distrik Baling. Namun masih menikmati kebahagiaan keluarga. Seharusnya hidupku tak ada penyesalan. Anak cucu punya keberuntungan mereka sendiri. Saya juga tak khawatir tentang mereka. Namun aku tak bisa tenang memikirkanmu. Bais saudaraku yang baik. Aku tahu kau telah menjadi makhluk gaib. Kau tetap abadi di dunia manusia. Banyak musim semi yang berlalu, musim gugur yang datang. Musim dingin datang dan pergi, musim panas berganti. Tak tahu apakah ada yang akan merindukanmu. Peduli padamu. Apakah kau akan merasa kesepian sendiri? Jika bisa, aku benar-benar ingin terus menemanmu. Sayangnya aku tidak bisa lagi. Kau telah menemaniku sepanjang hidupku. Namun aku hanya bisa menemanmu sampai di sini. Mulai sekarang kau harus berjalan sendiri. Akhirnya dia menatap sahabat baiknya dengan senyum yang lembut, penuh dengan doa. Bais, dunia ini sangat indah. Kau harus melihatnya dengan baik. Setelah berkata, matanya perlahan menutup. Namun senyum di wajahnya seolah membeku. Tidak pernah hilang. Bais menunduk dalam keheningan menatap orang tua yang tampak tertidur. Di benaknya mulai muncul satu persatu kenangan masa lalu. Di sebuah kuil tua, seorang pelajar miskin mengangkat seekor anak anjing kotor dengan kedua tangan. Melihat ke matanya, berkata, mulai sekarang namamu Bais. Saat anak itu lahir, dia memeluk anak itu sambil tersenyum padanya. Bais, sekarang kau akan menjadi paman. Saat karirnya sukses, dia membawanya berdiri di tepi tebing. Dengan semangat berkata, Bais, lihatlah betapa indahnya tanah air ini. Ketika dia diasingkan, dia tersenyum getir berkata padanya, teman lama, kau harus menemaniku ke tempat terpencil ini. Saat putri kecilnya menikah, dia membawanya ke pesta pernikahan di rumah ibu mertuanya. Tersenyum menghadapi tamu dari segala penjuru berkata, ini adalah paman dari anak kecil ini. Ketika cucu perempuan mulai belajar bicara, dia berjongkok di depan gadis kecil itu. Dengan penuh kasih mengajarkan cucunya berkata, ini ya, adalah kakek Bai. Adegan-adegan masa lalu terus muncul di benaknya. Akhirnya berkumpul menjadi setetes air mata yang jernih. 70 tahun memang sangat panjang ya. Dia menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan keras. Raungan itu mengguncang bumi dan langit. Langit dan bumi berubah warna. Guru menggelegar. Awan hitam berkumpul di langit. Petir dan guntur menyambar. Seluruh kota Balin menjadi gelap gulita.
Kemudian hujan deras turun dengan derasnya. Rintik-rintik deras. Hujan deras ini seolah mencurahkan semua emosinya. Teng Zijing tidak suka hujan. Maka di kota Balin jarang turun hujan. Jadi setelah dia pergi, biarlah hujan dengan puas. Guru menggelegar. Hujan deras ini turun selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Hingga jalanan hampir terendam air. Sungai Balin hampir meluap baru berhenti. Semua orang sangat terkejut. Hujan lebat seperti ini sulit terjadi dalam 100 tahun. Dalam 3 hari itu, banyak orang yang berlatih ilmu spiritual merasakan aura iblis yang tidak disembunyikan sama sekali. Berkelompok-kelompok mereka datang untuk melihat. Namun setelah merasakan aura iblis yang mengerikan yang membuat langit dan bumi berubah warna, satu persatu wajah mereka menjadi pucat, dan pergi dengan ketakutan. Makhluk iblis luar biasa yang bersembunyi di kota Baling selama lebih dari 20 tahun ini. Dia selalu berhati-hati menyembunyikan dirinya. Sebisa mungkin tidak ingin bertabrakan dengan para praktisi. Bukan karena dia takut pada siapapun. Bukan juga karena dia tidak sanggup menghadapi siapapun. Hanya saja tidak ingin membuat orang itu kecewa. Sekarang dia sudah pergi. Lalu siapa di dunia ini yang masih bisa membuatnya menunduk? Iblis besar hidup dengan sombong dan bebas. Jika ada yang menghalangi di dunia manusia, dia akan membunuh dewa dan menghabisi langit. Aura iblisnya sangat kuat. Tampaknya setidaknya memiliki tingkat Tao selama 3000 tahun. Sayang sekali kamu bertemu denganku. Hari keempat. Di angkasa kota Baling datang seorang biksu tinggi besar menunggang singa. Dia mengenakan jubah kuning keemasan. Memperlihatkan setengah dada yang kekar. Di lengan kanan dia memakai gelang emas. Dan di belakang kepalanya ada cahaya berputar yang gemilang. Seperti bodhisattva otot emas yang berkilauan. Dia membuka tangan kanan. Mangkuk emas di tangannya terbang keluar. Dalam beberapa helaan napas membesar dengan cepat dan menutupi sebagian besar kota Baling. Menutupi langit dan membayangi matahari. Di dalam aura emas itu tampak seperti galaksi bintang emas yang berputar. Melepaskan daya hisap yang mengerikan. Hanya menargetkan makhluk iblis. Energi iblis yang berputar-putar di langit, seperti air lautan yang luas, terus-menerus tersedot ke dalam gelombang emas. Bahkan dia masih mencari sumber dari energi iblis itu. Namun di saat berikutnya, suara jiwa murni terdengar. Gelombang emas itu seolah terkena benturan kekuatan besar yang tak terbatas. Mengeluarkan suara dentuman, terpental ke belakang. Dengan cepat menyusut, hilang di cakrawala. Tidak hanya itu. Biksu besar yang menunggang singa itu juga terpukul oleh kekuatan itu. Retakan muncul di sekujur tubuhnya dalam sekejap. Darah emas muncrat keluar. Dan lingkaran cahaya emas di belakang kepalanya pecah berkeping-keping. Tubuhnya terpental puluhan li ke belakang. Singa yang ditungganginya meledak di tempat. Di langit berubah menjadi kabut darah. Makhluk iblis yang luar biasa perkasa. Biksu besar itu menstabilkan tubuhnya di langit puluhan li jauhnya. Wajahnya berubah drastis, lalu berbalik dan melarikan diri, hilang di cakrawala. Setelah menyelesaikan prosesi pemakaman, aku juga harus pergi. Di depan ruang duka, Bais berbaring di tanah, memandang ke langit sekilas, berbicara pada diri sendiri dengan lirih. Meskipun para praktisi yang datang dalam waktu singkat tidak perlu ditakuti, namun di dunia ini juga tidak kekurangan orang hebat. Selama bertahun-tahun dia juga mendapat sedikit pemahaman kasar tentang para praktisi manusia. Para praktisi manusia terutama berasal dari agama Buddha dan Taoisme. Dan kekuatan tempur mereka juga diukur berdasarkan tingkat Tao. Namun berbeda dengan makhluk gaib. Tingkat Tao mereka tidak diukur dari tahun praktik, melainkan dari teknik kungfu. Manusia diberkati secara alami. Memiliki tubuh Tao bawaan. Memiliki teknik kungfu yang paling cocok untuk dilatih. Asalkan teknik kungfu dilatih sampai batas tertentu, secara alami akan memperoleh tingkat Tao yang sesuai. Dan teknik kungfu manusia dibagi menjadi 3 level. Pilihan titik ramalan kitab langit biasanya ada 9 jilid. Setiap menyelesaikan 1 jilid bisa mendapatkan tingkat Tao selama 100 tahun. Ramalan juga terdiri dari 9 jilid. Setiap menyelesaikan 1 jilid bisa mendapatkan tingkat Tao selama 1000 tahun. Sementara kitab langit menurut legenda, totalnya ada 6 jilid. Setiap menyelesaikan 1 jilid bisa mendapatkan tingkat Tao selama 10.000 tahun. Ini juga sesuai dengan teori Yin 9 dan Yang 6. Namun di kalangan pewarisan praktik utama dunia hanya memiliki pilihan titik dan ramalan.
Sedangkan kitab langit sangat sulit diperoleh. Sulit ditemukan di seluruh dunia. Konon hanya saat orang yang beruntung muncul, baru kitab langit akan muncul. Meski untuk saat ini belum terdengar siapa yang mendapatkan kitab langit, namun juga sulit memastikan dunia ini tidak ada ahli yang berhasil menyusun kitab langit. Bagaimanapun juga orang itu mendapatkan kitab langit, tidak akan berkeliling mempublikasikannya. Misalnya dia yang menjadi anjing pelindung menjadi raksasa jahat yang tak tertandingi. Memiliki keahlian jalan yang menakutkan selama 7.000 tahun. Apakah dia memberitahu orang lain? 3 hari kemudian, setelah mengurus pemakaman, Tengsi ternyata dimakamkan. Namun bukan dimakamkan di Kabupaten Baling, melainkan di Chunjiangjun. Karena Tengsi menghormati asal-usul keluarganya di Chunjiangjun. Dan orang zaman dahulu mempercayai bahwa daun yang gugur harus kembali ke akar. Di tepi sungai Chun, sebuah makam berdiri di atas tanah rumput yang terbuat dari marmer putihan. Di atas batu nisan tertulis beberapa huruf, makam Tuanku Teng yang terhormat. Pasangan Teng Gengchen, Teng Qingqing, pasangan Teng Yuxiu dan Zhong Wulei juga berlutut di depan makam. Dengan sedih melakukan beberapa persembahan kepala. Sedangkan Bais berdiri di sisi batu nisan. Wajahnya hikmat, seolah menyaksikan momen ini. Setelah lama, Peng Yuxiu menatap sungai Chun di sampingnya. Dengan khawatir berkata, lokasi makam ini dipilih ayah sewaktu hidup. Tetapi medan agak rendah. Dan sungai Chun sering meluap. Aku khawatir. Teng Gengchen menghela napas berkata, ya, Feng Shui tanah ini memang bagus. Ini adalah tanah tidur sapi terbaik. Konon akan membawa berkah bagi keturunan. Namun mudah terbawa arus banjir. Dahulu sudah cukup banyak contoh seperti ini. Duh, sebelumnya aku di Gunung Qingfeng di pinggiran kota. Mencari tanah Feng Shui yang bagus untuk mertua. Harga sudah disepakati. Tapi mertua bilang orang baik menyukai air. Keras kepala ingin dimakamkan di tepi sungai. Zhong Wulei pun tak bisa berbuat apa-apa, menggelengkan kepala. Tidak masalah, saat itulah. Suara yang tenang dan dalam terdengar. Beberapa orang terkejut. Melihat ke kiri dan kanan. Akhirnya memusatkan pandangan pada Bais. Semua menunjukkan ekspresi tak percaya. Teng Gengchen berkata dengan terengah-engah. Paman Bai, kamu bicara. Bais tidak menjawab. Melainkan di bawah tatapan beberapa orang. Melangkah perlahan ke belakang mereka. Berhenti 10 langkah di depan makam. Lalu dia mengangkat kaki depan kanannya. Menggambar garis di tanah. Mulai sekarang. Rasa air sungai musim semi. Namun pedang ini. Dia tidak membuka mulut. Tetapi suara bergema. Suaranya tenang dan mantap. Seolah itu adalah hal yang wajar. Dan disertai dengan kewibawaan yang besar. Seolah kata-katanya adalah hukum alam. Berakak. Sungai musim semi di depan seakan memiliki roh. Permukaan sungai berdiri tegak. Seperti air mendidih yang bergejolak di dalam panci. Beberapa orang ini melihat pemandangan ini. Mulut mereka terbuka lebar. Mereka memiliki firasat yang tak jelas. Khawatir mulai saat ini. Air sungai musim semi benar-benar tidak bisa melewati batas itu. Bahkan naga Jiao yang masuk ke laut. Banjir bandang. Harus mengelilingi garis itu. Mengelilingi makam kecil yang berdiri di tepi sungai ini. Setelah waktu yang lama. Baru mereka sadar dari keterkejutan. Bais melihat mereka dan berkata, aku akan menyepi di hutan gunung. Jika kalian menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan nanti, bisa memanggilku dalam hati. Setelah dia menembus pencapaian 7.000 tahun ajaran Tao, dia bukan hanya bisa berbicara dengan roh utama, tapi juga memiliki kemampuan ajaib. Selama orang yang dia pedulikan memanggilnya dalam hati, dia bisa merasakan Paman Bai. Apakah Anda benar-benar akan pergi? Anda bisa tinggal bersama kami, Teng Gengchen. Dengan suara berat hati berkata, ya. Kami semua akan memperlakukanmu seperti kami memperlakukan ayah. Teng Yuxiu juga mengatupkan bibir berkata, Kakek Bai, aku tidak ingin kau pergi. Kakek sudah pergi. Jangan tinggalkan aku. Teng Qingqing mulai menangis terseduh-seduh. Bai Ze mendekat. Dengan lembut menepuk kepala Teng Qingqing. Tersenyum ringan berkata, sayang, jadi anak yang baik. Tumbuhlah dengan baik. Rajinlah belajar. Berjuanglah untuk menjadi wanita cerdas yang terkenal di seluruh dunia. Kakek Bai juga akan merasa bangga padamu. Teng Qingqing menghapus air matanya. Lalu mengangguk dengan tegas. Mengatupkan bibir berkata, aku akan melakukannya. Dalam matanya yang bening dan masih polos, terlihat tekad dan kegigihan.
Baize lalu memandang Teng Yuxiu dan berkata, Yuxiu, kamu sudah hamil, kan? Nasibmu memang sangat mulia. Tak disangka anakmu malah berada di tingkat yang lebih tinggi. Keberuntungan besar akan datang, pasti menjadi orang besar. Paman Bai, apakah itu benar? Zhong Wulei berteriak gembira memanggil Baize. Melihat ke arahnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menahan diri. Karena takdir tak bisa diubah. Mengapa harus diucapkan? Membuat orang cemas dan ketakutan. Menjalani saat ini adalah yang terpenting. Kalian jaga diri baik-baik. Dia menarik napas dalam. Dengan suara berat berkata. Lalu berbalik dan berjalan pelan menuju kejauhan. Beberapa orang berlutut menghadap punggungnya. Selain Zhong Wulei yang lebih kuat, beberapa lainnya meneteskan air mata. Dan Teng Qingqing bahkan menangis tersedu-sedu. Dalam tatapan berkabut air mata dari mereka. Sosok putih bersih itu terus berjalan menjauh di atas rumput hijau segar, hingga hilang di balik cakrawala. Gunung Yunwu adalah gunung besar yang dilewati sebelumnya oleh Bais dan temannya saat menuju ke ibu kota. Gunung ini selalu diselimuti kabut sepanjang tahun. Jarang dijangkau manusia. Di dalam gunung ada sebuah rumah tua. Pada hari itu, seorang wanita cantik berbaju merah duduk bersila di dalam rumah tua bermeditasi dan beristirahat. Tiba-tiba dia membuka mata. Wajahnya berubah drastis. Dia tubuhnya berkilat sekejap. Sudah muncul di depan pintu utama. Tampak di depan tangga pintu utama berdiri seekor anjing besar berwarna putih bersih. Tuan, Anda ini adalah Nyonya Merah. Suaranya gemetar. Dengan penuh takut dan cemas berkata. Suara Bais dalam dan rendah berkata. Dunia fana memang begitu. Tak ada tempat untuk pergi. Aku ingin berlabuh di sini. Tidak masalah kan? Adalah Nyonya Merah. Tubuh tersembur hebat, tidak bolehkah? Bais menghela napas. Tidak. Tuan bersedia menginap di rumah sederhana ini. Adalah keberuntungan 10 nyawa yang ak. Saya sangat senang bahkan belum cukup. Tuan silakan masuk. Nyonya Merah segera memunculkan senyum. Tenang, aku tidak akan tinggal secara cuma-cuma. Di saat genting akan kutunjukkan arah padamu. Agar kamu bisa menghindari jalan yang berliku. Bais berkata dengan tenang. Terima kasih atas kebaikan Tuan. Nyonya Merah berkata dengan terharu. Kali ini benar-benar terharu. Dengan sosok besar yang tak terduga membimbing. Memang bisa menghindari banyak jalan berliku. Di gunung tak ada waktu. Sedangkan di dunia fana adalah debu merah nan luas. Lautan penderitaan tak berujung. Tahun kedua pengasingan Bais. Kerajaan Daying mulai merekrut pasukan secara besar-besaran. Dan juga menaikkan pajak serta wajib kerja. Sepertinya sedang mempersiapkan diri untuk perang besar. Banyak praktisi kultivasi merasakan seluruh nasib bangsa Dayin menjadi gelisah. Api duniawi menari-nari di atas langit ibu kota, naga emas keberuntungan menjadi gelisah. Sepertinya kemenangan besar yang menentukan nasib bangsa akan segera dimulai. Tahun kelima, dinasti Dayin mengirimkan pasukan pertama. Pasukan harimau terbang resmi melancarkan serangan ke kerajaan Dongting. Pasukan harimau terbang menyerang secara tiba-tiba. Melakukan serangan mendadak ke benteng perbatasan kerajaan Dongting. Kota Mutiara. Pertempuran pertama berakhir dengan kemenangan. Tetapi pertempuran ini juga benar-benar membangkitkan kemarahan kerajaan Dongting. Sehingga kerajaan Dongting yang selama ini menyimpan kekuatan mengirim pasukan. Kerajaan Dongting. Reformasi telah berjalan selama 100 tahun. Dengan dorongan kebijakan baru. Kekuatan negara semakin meningkat setiap hari. Serangan mereka adalah pukulan petir. Pasukan harimau terbang mengalami kekalahan telak. Namun Kaisar Daying tetap keras kepala dan percaya pada kekuatannya sendiri. Mengirim pasukan naga merah dan harimau putih. Dengan tujuan menggerogoti sebagian wilayah kerajaan Dongting. Kerajaan Dongting yang menghadapi invasi yang sudah lama direncanakan ini. Dikejutkan dan tidak siap. Tetapi berkat kekuatan negara yang kuat. Mereka berhasil menahan serangan dengan susah payah. Dan segera merekrut pasukan serta kuda di lini belakang. Jumlah pasukan yang terus-menerus didatangkan ke medan perang. Dan kerajaan Daying perlahan menyadari bahwa tetangga ini bukan lawan yang mudah. Namun panah sudah diambang lepas. Terpaksa harus dilepaskan. Saat ini mundur juga sudah tidak berguna. Hanya bisa bertarung satu kali. Siapa yang bertahan sampai akhir? Dialah pemenang sejati di akhir. Maka kedua belah pihak di perbatasan melakukan perang yang berkepanjangan. Perang ini berlangsung selama 5 tahun penuh.
Dalam 5 tahun ini, kerajaan Daying terus merekrut prajurit, menambah beban kerja dan pajak, sehingga rakyat menderita berat. Banyak tempat kosong dari penduduknya. Satu desa bahkan tidak menemukan pria dewasa yang kuat. Bahkan di beberapa tempat, beberapa pria demi menghindari wajib militer, sampai mematahkan kedua kakinya sendiri. Bagaimanapun juga tidak mungkin orang cacat disuruh ke medan perang. Tragisnya kehidupan manusia. Dan di tengah gejolak seperti ini, api peperangan di seluruh wilayah Daying dengan cepat memudar. Membuat iblis mulai bangkit. Kejahatan berkembang biak. Beberapa desa terpencil di pegunungan sering dibantai oleh iblis. Seluruh desa habis dibunuh. Bahkan kota dengan pertahanan lemah juga dirusak oleh makhluk jahat. Maka para biksu dan tukang sihir yang biasanya menyepi dan berlatih, bersama-sama keluar untuk mengusir iblis dan menghilangkan kejahatan. Namun jumlah iblis memang terlalu banyak. Hampir setiap hari ada makhluk jahat baru yang lahir. Hingga para praktisi ini kewalahan. Perang berkepanjangan. Bencana iblis terus-menerus. Rakyat menderita tak terperi. Aduh, semoga perang ini segera berakhir. Bais menghela napas. Menghadapi kekacauan seperti ini, walau hatinya ingin menolong dunia, dia tak berdaya. Di seluruh wilayah Daying, begitu banyak iblis dan makhluk jahat. Dan setiap hari banyak rakyat yang meninggal. Tanpa adanya pengekangan oleh nyala api duniawi, takdirnya akan lahir tak terhitung hantu tanpa henti. Tidak akan pernah habis dibunuh. Untuk benar-benar menyelesaikan kekacauan iblis, satu-satunya cara adalah mengakhiri perang, beristirahat dan memulihkan keadaan, menstabilkan kembali nyala api duniawi. Nyala api duniawi adalah cahaya harapan bagi manusia. Akhirnya, di akhir tahun ke-10, perang yang berlangsung selama 10 tahun itu berakhir. Dan hasil perang adalah kehancuran negara Daying. Akhirnya perang selesai juga. Telah berakhir. Akhirnya berakhir. Tuhan membuka matanya. Akhirnya damai. Nak, apakah kamu melihatnya dari surga? Anakmu tidak perlu pergi ke medan perang lagi. Di dalam wilayah Daying, banyak orang meneteskan air mata haru. Mereka tidak merasakan kemarahan karena kehilangan negeri. Hanya ada sukacita karena selamat dari bencana. Pada akhirnya, dinasti Daying yang membusuk itu telah membawa begitu banyak penderitaan bagi mereka. Dalam 10 tahun perang besar ini, terlalu banyak orang yang meninggal. Sebagian mati di medan perang. Sebagian lagi dibunuh oleh iblis dan monster. Tapi akar permasalahannya tetap perang. Jika tidak ada perang yang menguras nasib negara itu, api debu merah Daying juga tidak akan melemah. Juga tidak akan ada begitu banyak iblis yang merajalela. Kota Daying. Naga emas keberuntungan di atas istana kerajaan mengeluarkan raungan sedih lalu menghilang. Bersamaan dengan itu, api debu merah kota itu juga menjadi redup lebih dari setengahnya. Hampir padam. Kenapa bisa begini? Kenapa aku tidak rela sekali? Seharusnya aku adalah kaisar abadi yang membuka wilayah dan memperluas tanah. Namaku tercatat dalam sejarah. Mengapa akhirnya aku menjadi penguasa yang kehilangan negerinya? Di atas balai kerajaan yang kosong, sang kaisar Parubaya yang mengenakan jubah naga berambut acak-acakan, mengayunkan pedang naga emas di tangannya, bertepuk-tepuk dan meneriakkan dengan kegilaan. Menteri jahat menghancurkan negeri. Menteri jahat menghancurkan negeri, ya. Aku menyesal tidak bertindak lebih awal. Pangeran Qin, Pangeran Teng. Ternyata kalianlah yang benar. Kekaisaran 1000 tahun. Hancur dalam sekejap. Pegunungan dan sungai terpecah belah. Mayat berserakan di mana-mana. Aku malu kepada leluhur-leluhur. Malu kepada rakyat jelata. Bagaimana rakyat masih bisa menatap hidup terlunta di dunia ini? Aku rela mati 1.000.000 kali pun tak bisa menebus dosa. Setelah berkata begitu dia mengangkat pedang panjang dan mengiris lehernya. Kaisar yang penuh dosa itu tergeletak di kolam darah di istana. Dan setelah kematiannya, dari tanah muncul asap hitam yang mengepul. Berlakulah dua pembawa arwah yang menyeramkan. Salah satu berkata, kau memang tak bisa menebus dosa dengan kematian. Minimal kau harus dihukum di neraka level 18 selama 10.000 tahun. Kehancuran besar dinasti Daying. Negara Dongting menguasai bekas wilayah Daying. Tetapi yang tak terduga adalah, negara Dongting tidak memberlakukan tirani, tidak menyiksa rakyat bekas kerajaan Daying, melainkan menjalankan kebijakan pemulihan dan perawatan. Wilayah Daying dibebaskan dari pajak dan kerja paksa selama 10 tahun. Sejenak hati rakyat kembali setia.
Namun pada waktu itu juga, terjadi perpecahan di dalam negara Dongting. Seorang pangeran yang bermandat besar dalam perang kerajaan sebelumnya. Bahkan jasa dan kekuasaannya melampaui raja. Mengalahkan kakak lelakinya yang merupakan sang kaisar. Untuk mencegah sang kakak kaisar yang gelisah dan resah akan mencelakainya. Dia dengan dukungan banyak panglima perang. Akhirnya, melalui kompromi berbagai kekuatan di istana, serta ikatan persaudaraan seibu yang mengikat, negara Dongting terpecah secara damai menjadi dua negara. Wilayah Dongting asli tetap diperintah oleh sang kaisar itu. Sementara pangeran itu sepenuhnya mengambil alih tanah lama. Mendirikan sebuah dinasti baru. Dinasti Dongbao, ya. Seiring berdirinya dinasti baru tersebut, sebuah nasib baru. Naga emas lahir dari langit di atas ibu kota. Api merah yang membara kembali menyala di atas ibu kota. Percikan api kecil bisa membakar seluruh ladang. Dengan ibu kota sebagai pusatnya, api merah itu menyebar layaknya api liar. Menerangi satu persatu prefektur, kabupaten, bahkan kota-kota kecil dan desa-desa. Di bawah tekanan api merah itu, bencana makhluk iblis perlahan mereda. Tentu saja, jasa para pendeta dan biksu juga tak bisa dilupakan. Banyak biksu yang malah menjadi terkenal. Di banyak tempat dibangun kuil Tao dan biara Buddhis. Di antaranya ada satu sosok misterius. Memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Menyingkirkan banyak makhluk iblis di masa kekacauan. Dihormati dengan sebutan Bai Tianzun, derajat langit putih. Hanya karena sosok ini tidak pernah menampakkan diri. Setiap kali bergerak, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya putih yang gemilang. Seperti bulan purnama yang melintasi langit. Beberapa orang menduga dia mungkin adalah monster besar yang tak tertandingi. Tapi itu tidaklah penting. Rakyat hanya akan mengingatnya sebagai penyelamat mereka di saat bahaya. Itu adalah jasa besar yang tak terhingga. Dan pada hari itu, tubuh Bais tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang sangat terang. Awan hitam berkumpul di langit. Terbitlah dupa suci yang dahsyat dari tanah. Sudah 8.000 tahun. Bais mengangkat kepalanya dengan tatapan kosong. Teman lamanya sudah meninggal selama 10 tahun. Tak lama kemudian, awan hitam di langit menghilang. Dupa suci yang besar itu juga menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Saat itu, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya merah. Sepasang mata berubah menjadi merah darah. Dia sedikit terkejut. Kemudian warna merah di matanya perlahan memudar. Tapi di wajahnya muncul ekspresi yang menarik. Kemampuan sihir darah, ya. Dia menyadari setiap kali kemampuannya meningkat pesat. Dia hampir selalu memahami satu ilmu sihir baru. Seperti dunia di telapak tangan. Seperti jarak dekat namun jauh. Seperti kemenangan tipis. Seperti masa muda. Seperti kemampuan sihir darah ini. Kemampuan sihir darah ini mirip dengan jenis panggilan sihir. Ketika permusuhan berdarah dimulai, ribuan setan datang menghadap. Dimanapun kekuatan iblis berdarah melintasi, semua makhluk lemah yang lebih rendah darinya akan dikendalikan. Mata jiwa berubah menjadi warna darah. Sementara menjadi boneka untuknya. Yuxiu mencariku. Tiba-tiba dia mengerutkan alisnya. Menemukan bahwa Teng Yuxiu ternyata memanggilnya. Selama 10 tahun ini, orang-orang keluarga Teng bahkan di masa-masa paling kacau pun tidak pernah mencarinya. Mungkin takut memberinya masalah. Bagaimanapun dia adalah makhluk iblis. Pada masa ketika iblis dan roh jahat mengacau dan dunia memberantas iblis. Begitu muncul, kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh para praktisi sebagai iblis jahat. Dia segera melangkah maju dan bayangannya menghilang. Ini adalah kehebatan spiritual. Jarak dekat seperti langit yang jauh. Sebenarnya dia sudah menyadarinya ketika memiliki 6.000 tahun pengalaman spiritual. Namun sebelumnya pengalamannya tidak cukup. Tidak cukup mendukungnya menyeberangi ruang dalam jarak jauh. Sekarang dengan 8.000 tahun pengalaman spiritual, sudah cukup untuk mendukungnya melintasi jarak ribuan li dalam sekejap. Tentu saja konsumsi energinya masih besar. Deng! Sesaat kemudian, dia muncul di keluarga Zong Gunawan musim semi. Saat ini keluarga Zong sudah menjadi bangsawan ternama. Karena Zong Wulei dalam 10 tahun perang sebelumnya sangat gagah berani dan mahir bertempur. Membuat banyak prestasi gemilang. Lalu pangkat militernya terus meningkat. Hingga akhirnya menjadi panglima sebuah tentara. Mendapat gelar bangsawan di tengah kobaran perang. Sayangnya 1 bulan yang lalu, negara Dayin musnah. Sang jenderal muda yang penuh keadilan itu juga gugur membela negara.
Pangeran dari negara Dongting yang memimpin. Adalah Kaisar Dongbao sekarang ini. Ia sangat mengagumi Zhong Wulei. Keduanya saling menghormati di medan perang. Dengan jujur bilang jika bukan karena masing-masing setia pada tuannya, mungkin mereka akan menjadi teman baik, bahkan sahabat sejati. Akhirnya Zhong Wulei gugur di medan perang. Namun sang pangeran memerintahkan agar jenazahnya dikirim pulang untuk dimakamkan dengan hormat. Setelah berdirinya dinasti Dongbao, tidak menghapuskan penghargaan yang sebelumnya diberikan dinasti Daying kepada keluarga Zhong. Ini juga bisa dianggap sebagai penghormatan terhadap takdir bangsawannya yang sudah tampak sejak lahir. Melihat kain putih tergantung di pintu keluarga Zhong, dia menghela napas. Sebenarnya 10 tahun lalu dia sudah melihat tanda-tanda buruk pada Zhong Wulei. Tetapi berkata pun tidak ada guna, tidak bisa menghindari. Jadi dia tidak bicara. Manusia pasti mati suatu saat. Ada yang ringan seperti bulu. Ada yang berat seperti gunung Tai. Kini Zhong Wulei memang gugur dalam perang. Namun menjadi jenderal ternama di zamannya. Namanya abadi sepanjang masa. Juga bukan akhir yang buruk. Tujuan tertinggi seorang prajurit adalah mati di medan perang. Dong dong dong. Dia melangkah maju. Langkah demi langkah menuju ke dalam. Kali ini dia tidak menghilang. Namun berjalan dengan terang-terangan masuk. Namun penjaga di pintu ingin menghentikannya. Tetapi terikat oleh kekuatan tak terlihat. Jangan katakan untuk bertindak. Bahkan tidak bisa berkata-kata. Hanya bisa terpana melihat anjing putih besar melangkah ke dalam rumah utama. Kemudian masuk ke ruang doa. Para pelayan lain di rumah dan tamu yang datang berbelasungkawa. Sama sekali demikian. Mereka melihat seekor anjing putih besar yang bersinar masuk. Baru ingin bergerak. Tubuh mereka tidak bisa bergerak. Dong dong dong. Langkah Baize lembut. Setiap jejak di tanah memancarkan cahaya putih bersih. Menyebar seperti riak gelombang. Di atas ruang doa terpasang dupa dan persembahan. Di tengah tertulis sebuah bantalan besar. Di bawahnya ada sebuah makam hitam. Di atasnya tertulis dengan cat putih. Keberanian dan kesetiaan tanpa air mata di tenggorokan. Teng Yuxiu mengenakan kain kafan duduk berlutut di depan ruang doa. Di sampingnya ada seorang bocah sekitar 10 tahun. Juga mengenakan kain kafan kecil. Mendengar langkah yang familiar. Teng Yuxiu tiba-tiba menggigil. Lalu tiba-tiba berbalik. Saat melihat anjing besar berwarna putih salju yang sudah mendekat tersebut. Dia mengatupkan bibirnya. Setelah lama, baru dengan suara bergetar ia memanggil. Om Bai, Baize berjalan ke hadapannya. Om Bai Teng Yuxiu tiba-tiba berteriak. Tubuhnya meloncat ke depan. Memeluk erat leher anjing putih besar itu. Menempelkan wajahnya di antara bulu lebat yang putih bersih. Menangis terseduh-seduh. Menangis dengan sedih yang menusuk hingga tanpa air mata. Dia sudah pergi. Wulei, dia sudah pergi ya. Sepertinya pada saat itu. Setelah melihat satu-satunya orang dewasa yang dihormati. Semua kesedihan dan emosi dia benar-benar keluar. Baize berdiri diam di tempat. Mengulurkan cakarnya. Menyelimuti punggungnya. Menyapuknya pelan-pelan. Namun tidak berkata apa-apa. Dia bisa berkata apa lagi? Gadis kecil yang berduka sangat ini hanya ingin menangis saja. Biarkan saja dia menangis sepuasnya. Setelah lama, Teng Yuxiu berhenti menangis. Dia mengusap air matanya. Lalu menarik bocah laki-laki yang kebingungan di sampingnya berkata, Huais, ini kakek kedua dari ibumu. Cepat panggil orang. Meskipun Zhong Huais tidak mengerti mengapa seekor anjing disebut kakek. Dia tetap dengan sopan memanggil, kakek kedua, anak yang baik. Baize mengulurkan cakar dan menepuk kepalanya. Tatapannya lembut dan penuh kasih. Zhong Huai berseru terkejut. Secara naluriah ingin berkata, anjing ini ternyata bisa berbicara. Tapi melihat tatapan tajam ibunya, dia langsung menutup mulutnya dengan tangan. Takut dan merunduk. Dia sekarang sudah berusia 10 tahun. Namun hampir tidak pernah melihat ayahnya beberapa kali. Jadi tentang kematian ayahnya di medan perang. Dia tidak merasakan kesedihan yang dalam. Bahkan merasa berlutut di sini itu melelahkan dan membosankan. Lutut sampai jadi kebas. Hehe, anak-anak memang begitu. Baize tersenyum dan menggelengkan kepala. Memberi isyarat pada Yuxiu untuk tidak terlalu keras pada anak itu. Lalu baru bertanya, Yuxiu, apakah kamu menemui masalah sehingga mencariku? Teng Yuxiu mendengar kata-kata itu. Tubuhnya terguncang. Sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu.
Tiba-tiba diliputi kesedihan yang mendalam. Menutup mulut sambil terisak. Om Bai, aku bermimpi tanpa air mata. Dia duduk di padang pasir senja yang penuh mayat berserakan. Melihatku dari kejauhan. Dia sedang berbicara padaku. Aku tidak bisa mendengar suaranya. Tapi aku bisa mengerti maksudnya. Dia bilang dia ingin kembali untuk melihat aku dan anak-anak. Tapi dia tidak bisa kembali. Rohnya tidak bisa kembali. Mata Bais memperlihatkan ekspresi penuh pemikiran. Dia selama ini bersembunyi di Gunung Kabut Awan. Tapi aku pernah mendengar Ni Merah bercerita tentang legenda semacam ini. Karena Ni Merah sendiri adalah hantu wanita dengan tingkat kultivasi selama 3000 tahun. Menurut cerita Ni Hong, di medan perang besar, ketika jumlah prajurit yang gugur mencapai skala tertentu, energi dendam besi berdarah dan amarah raja akan menyatu. Berkondensasi menjadi dunia roh darah dendam, mengikat jiwa prajurit yang gugur di medan perang. Jika tidak ada orang yang berlatih untuk menuntun mereka, mereka akan terus terjebak di sana. Tidak dapat pulang, juga tidak bisa reinkarnasi. Namun energi dendam besi berdarah di medan perang itu berbahaya bagi pemeluk jalan kultivasi. Jadi sebagian besar praktisi kultivasi tidak mau melakukan pekerjaan yang melelahkan tapi tidak dihargai seperti itu. Banyak medan perang kuno meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, tetap membuat orang merasa menyeramkan. Begitu mendekat, punggung langsung terasa dingin. Itu karena roh-roh para prajurit yang gugur terus terikat di sana. Tidak pernah bisa melepaskan diri. Paman Bai, kau tahu apa yang terjadi, bukan? Mata Teng Yuxiu muncul secercah harapan. Dia menatap pamannya dengan penuh harap. Jiwanya terikat di medan perang. Aku bisa membantu membawanya kembali, kata Bai Ze. Apakah ada risiko? Teng Yuxiu bertanya dengan sedikit cemas. Suamiku sudah meninggal. Dia tidak ingin pamannya juga terjebak dalam bahaya. Hehe, bagi orang lain mungkin risikonya besar. Tapi bagiku hanya perkara angkat tangan saja. Bai Ze menggeleng dengan tenang. Di ujung timur wilayah negara Dongbao adalah gurun pasir sepanjang ribuan mil. Tempat ini dulunya zona penyangga antara negara Daying dan negara Dongting. Namun menjadi medan pertempuran penentuan. Kedua negara bertempur di sini untuk menentukan takdir. Pertempuran ini sangat brutal. 60.000 tentara negara Daying hancur total di sini. Sementara negara Dongting memang menang. Tapi menang dengan kerugian besar. Mereka juga kehilangan 40.000 tentara di sini. Banyak yang tewas mengenaskan. Darah dari jutaan korban membanjiri sebagian besar gurun menjadi merah. Saat matahari terbit, darah yang tercampur pasir itu menguap. Seolah membentuk kabut merah berdarah. Membuat langit berubah menjadi merah. Dilihat dari jauh sangat menakutkan. Dan di gurun yang tampak kosong ini, sebenarnya tersembunyi dunia lain. Sebuah dunia milik para raja. Dunia roh berdarah dan dendam. Di sini selalu saat senja. Matahari terbenam berdarah. Mewarnai seluruh gurun dengan warna oranye kemerahan. Ada asap hitam yang naik lurus ke langit. Bersatu dengan cahaya keemasan di langit. Megah dan sunyi. Gurun luas dengan asap tunggal membumbung tinggi. Sungai dan matahari terbenam bulat. Hehe, lapar ya? Tolong aku pulang. Aku ingin pulang. Dari bawah pasir kuning terdengar suara serak dan menakutkan. Seperti orang yang sakit parah. Tenggorokannya tersumbat dahak kental. Mengeluarkan rangan aneh. Jika diperhatikan dengan seksama, ternyata ada tangan-tangan dan wajah tanpa fitur. Merangkak keluar dari bawah pasir kuning. Seperti seseorang yang berjuang di lumpur. Pasir kuning seperti lautan. Dan di laut tanpa batas itu berdiri beberapa batu karang. Itulah bukit-bukit pasir yang saling berombak. Di puncak salah satu bukit pasir duduk sosok kesepian. Dia menumpu tangan kanannya pada pedang panjang. Tunduk rendah. Jubah merah menyala berkibar di belakangnya. Dia adalah yang tak pernah menangis. Dulu aku pergi. Pohon willow masih ada sampai sekarang. Aku datang mengingat. Hujan dan salju berjatuhan. Sepertinya ada sebuah lagu sedih dan dalam. Keluar dari mulutnya yang menunduk itu. Berkelana di atas pasir kuning yang tak berujung ini. Sebuah kesedihan merayap di dunia senja ini. Di sini seolah tak ada waktu yang berlalu. Selalu seperti dulu. Mereka terperangkap di sini. Tak hidup tak mati. Tak pernah bisa terlahir kembali. Dia telah berjuang. Berkilatkan amarah. Bahkan hancur lebur. Menangis dengan keras. Akhirnya dia putus asa seperti arwah lain. Mati rasa. Seolah menjadi mayat hidup.
duduk di sini tanpa bergerak, mendendangkan lagu yang suram dan sekarat. Yu Xiu benar-benar ingin bertemu sekali lagi. Suara berat keluar perlahan dan terputus-putus dari mulutnya. Seperti kata terakhir sebelum dia menjadi boneka kayu. Ini adalah obsesi terakhirnya. Setelah obsesi ini menghilang, dia juga akan meluncur dari bukit pasir seperti arwah-arwah lain. Wajahnya kehilangan fitur-fitur. Seperti tengkorak, berjuang dengan bingung di lautan pasir yang tak berujung itu. Untunglah Zhong Wulei. Pada saat itu, sepertinya di langit yang tinggi terdengar gemuruh petir. Sebuah suara yang berat dan penuh wibawa. Memanggil namanya. Tubuhnya bergetar ringan. Lalu kaku seperti boneka perlahan mengangkat kepala. Melihat ke langit. Ekspresinya datar. Matanya agak kosong. Seolah semua kesadaran akan segera hilang oleh dunia ini. Terperangkap dalam kebingungan. Gemuruh, hanya terlihat di langit yang tinggi. Sebuah cakaran besar dan berbulu putih salju. Menembus cahaya senja emas yang memenuhi langit. Menggapai dari langit ke bawah. Rasanya seperti cakaran kucing putih raksasa. Merengkuh ke dalam akuarium. Ingin menangkap seekor kecebong kecil. Brurak. Cakaran besar itu menembus lautan awan senja berwarna emas. Kuku cakaran itu membawa serpihan awan berwarna keemasan. Seperti pita putih, dalam mata Zhong Wulei mulai muncul sedikit semangat. Dia mengeluarkan suara berat. Lalu melihat cakaran itu menangkapnya. Dan saat tubuhnya terlepas dari bukit pasir, perlahan naik ke angkasa. Tatapannya tiba-tiba fokus dengan cepat. Seolah-olah kesadarannya mulai pulih. Akhirnya dia benar-benar bebas dari keadaan bingung itu. Dia menengadah ke langit dan memohon. Bolehkah membawa mereka semua pergi bersama? Arwah-arwah ini di bawah sana. Beberapa adalah rekan tempurnya. Beberapa lainnya adalah musuh. Namun tak peduli musuh atau teman. Dia berharap bisa membawa mereka keluar dari penderitaan ini juga. Karena dia sendiri pernah merasakan keputusasaan itu. Jadi dia tahu betapa mengerikannya keputusasaan itu. Betapa dalamnya kehancuran tanpa akhir. Ayo. Semua sudah datang. Ini soal tambahan. Suara tenang Bais terdengar. Pada saat berikutnya, sebuah mulut putih raksasa muncul dari awan. Lalu tiba-tiba terbuka lebar. Seolah-olah akan menelan langit dan bumi. Sebuah daya hisap menakutkan keluar dari mulut itu. Membentuk pusaran besar di dalam mulut. Banyak arwah di bawah sana. Seperti kawanan ikan koi. Terus-menerus terbang masuk ke dalam mulut. Tak tahu berapa lama berlalu. Jutaan arwah di dunia spiritual darah ini telah tertelan. Cakar dan mulut raksasa itu perlahan naik ke atas. Menarik kembali kotak emas. Dunia di atasnya. Seperti cakaran kucing yang menangkap kecebong. Bergetar perlahan dari akuarium. Akhirnya keluar dari permukaan air. Kemudian permukaan air bergelombang beriak-riak. Bergelombang berputar melingkar. Akhirnya kembali seperti semula. Dunia nyata medan perang. Di gurun pasir. Seekor anjing besar berwarna putih salju berbaring di tumpukan pasir. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya fosfor. Angin pasir yang menderu. Tidak bisa mendekatinya. Dalam jarak 10 meter tidak boleh. Saat berikutnya, cahaya memancar besar dari tubuhnya. Sepertinya adalah roh utama kembali ke tempatnya. Kemudian cahaya di sekelilingnya cepat menghilang. Dia perlahan berdiri dan menyingkirkan debu di tubuhnya. Kemudian melangkah maju. Sudah sampai di pinggir gurun pasir. Di sini sudah melebihi jangkauan dunia roh berdarah. Arwah tidak akan lagi ditarik ke dunia senja. Dia membuka cakarnya. Di cakarnya seolah ada sebuah dunia. Dan di dunia itu ada jutaan arwah mati. Mereka awalnya bingung dan tidak tahu apa-apa. Bahkan fitur wajah mereka hilang. Namun seiring meninggalkan dunia roh berdarah, wajah mereka perlahan pulih kembali. Matanya juga perlahan muncul lingzi. Lalu satu persatu berlinang air mata. Berlutut kepada Bais. Terima kasih Daxian atas bimbingan dan kebaikanmu. Budi baik yang besar. Selamanya takkan lupa untuk berterima kasih atas kebaikan sebelumnya. Bais tersenyum dengan tenang. Dia melakukan semuanya hanya berdasarkan keinginannya sendiri. Tidak mengharapkan rasa terima kasih dari mereka semua. Tiba-tiba, saat itu juga, sebuah perubahan aneh terjadi. Terlihat di langit medan perang berkumpul energi darah jahat yang tak terhitung banyaknya. Di mata para praktisi, seolah itu berubah menjadi samudra merah darah yang luas. Samudra bergelora. Gelombang besar mengalir.
Energi darah jahat yang mengerikan ini bisa menakut-nakuti banyak praktisi. Namun Bais tidak merasakan bahaya. Malahan muncul sebuah perasaan aneh. Dia merasa samudra darah jahat ini seolah berterima kasih padanya. Aku mengerti dia. Tiba-tiba hatinya mendapatkan pencerahan. Energi darah jahat ini meskipun dipengaruhi oleh aturan langit dan bumi tertentu, menggabungkan dendam jiwa yang meninggal, berubah menjadi darah jahat. Dunia roh membelenggu jiwa-jiwa yang meninggal ini. Namun pada hakikatnya tetap tersebar dari jiwa-jiwa tentara ini. Mereka meskipun membelenggu diri sendiri, menggambar tanah sebagai penjara. Namun esensi dari energi darah pembunuh itu tetaplah milik mereka. Kini mereka merasa sangat berterima kasih dari lubuk hati kepada Bais. Maka lautan darah pembunuh itu pun terpengaruh. Mulai berterima kasih kepada tua Bais. Di dalam lautan darah pembunuh yang bergelora itu tampaknya ada semacam esensi yang mengendap. Akhirnya secercah kabut merah darah mengendap keluar. Terbang menuju Bais, swoosh. Secercah kabut merah darah itu langsung masuk ke ubun-ubun Bais. Masuk ke dalam dunia pikiran Bais. Dunia pikiran Bais tampak kacau balau. Seperti alam semesta yang tertutup kabut kelabu. Hanya ada sebuah mutiara bening yang menggantung. Ia tampak seperti berlian berbentuk bola. Dengan 100 sisi potongan. Bening dan tembus pandang. Berkerlap-kerlip dengan cahaya yang gemerlapan. Kalau dilihat lebih dekat, di setiap sisi potongan tampak bayangan seseorang. Duduk bersila sambil bernafas dan bermeditasi. Itulah Bais yang sedang latihan otomatis dengan pengalaman 100 kali lipat. Ia bisa mencapai keberhasilan hari ini, tanpa menggunakan bantuan apapun dari luar. Sepenuhnya didapat dari usaha latihan kerasnya sendiri. Bergetar biru tua. Di saat secercah kabut merah darah itu masuk, mutiara yang biasanya tenang itu, tiba-tiba memancarkan cahaya putih dalam jumlah besar. Cahaya-cahaya putih tersebut berkumpul tak jauh dari mutiara itu. Berkubah menjadi sebuah bola cahaya putih. Seperti bumi yang membuat bulannya sendiri. Dredev, secercah kabut merah darah itu tersedot ke bola cahaya putih. Lalu berputar di tempat. Seperti setetes tinta merah yang menetes ke dalam air. Kemudian diaduk dengan sebatang tusuk bambu. Menjadi sebuah lingkaran merah muda yang samar. Gumpalan cahaya putih juga tercampur dalam lingkaran merah muda itu. Lalu seluruh lingkaran berputar dengan gemuruh di tempatnya. Seolah-olah sebuah mesin bor terowongan sedang berputar. Dengan kekuatan besar. Membuat seluruh dunia dalam pikiran bergetar gemuruh. Memberikan kesan seperti gempa bumi melanda. Setelah lama kemudian, lingkaran itu berhenti berputar. Dan di tengah lingkaran muncul sebuah lorong yang dalam dan gelap. Seolah muncul dari ketiadaan. Menelusuri asal-usul. Mengejar sumber kabut merah yang samar itu. Menggali sebuah lorong. Lorong ini mungkin sebelumnya hanya ada dalam konsep, menuju tempat yang tak bisa dijangkau, tapi terwujud oleh mutiara misterius. Mengubah yang tidak nyata menjadi nyata. Mari kita lihat. Bais sempat ragu sejenak. Akhirnya membagi setoran jiwa untuk masuk memeriksa. Awalnya sangat sempit hanya cukup untuk satu orang. Berjalan puluhan langkah lagi. Masih sangat sempit. Lalu melangkah lebih jauh. Ternyata tidak ada jalan lagi. Lorong ini mirip sebuah tambang yang sempit. Batu di dalam gua berwarna oranye kekuningan. Penuh dengan rasa panas menyengat. Udara di dalam sangat gerah. Dan di ujung gua tambang tepat di depan, terdapat sebuah celah kecil di dinding batu oranye kekuningan itu. Daripada celah itu merembes keluar gas berwarna merah darah. Mengalir perlahan. Seperti helaian rambut. Namun aroma yang dikeluarkan gas itu membuat Baize merasa terkejut. Karena itu ternyata adalah aura besi berdarah yang sangat murni. Dan dia merasakan, aura besi berdarah itu berbeda total dengan yang biasa. Bisa dia sulut dan olah. Bagaimana mungkin di dalam gua tambang ini ada aura besi berdarah? Bukankah aura besi berdarah adalah kekuatan unik yang hanya bisa dihasilkan oleh tentara manusia? Baize terkejut. Dia cepat berpikir. Bahkan mencoba mencari petunjuk dari berbagai pengaturan aneh dalam novel jaringan dunia sebelumnya. Mencari petunjuk. Akhirnya dia memang memiliki beberapa dugaan. Mungkinkah aura besi berdarah itu bukan berasal dari tubuh manusia? Melainkan ada sumber lain. Tentara manusia hanya meminjamnya. Atau dengan kata lain cuma mendapatkan proyeksi kekuatan itu. Aura besi berdarah. Sejatinya sumber asli berada dalam suatu dimensi misterius yang tak dikenal. Dan sebenarnya sekarang aku sedang menggali terowongan.
Menuju dimensi misterius itu. Bukankah ini artinya aku mencuri sarang utama manusia? Perilaku ini apa bedanya dengan Lao Liu, orang licik? Bais marah. Dia seumur hidupnya jujur dan terbuka. Tapi jari emas ini malah membuat sebuah jalur licik. Bukankah ini ingin menjebaknya dengan ketidakadilan? Bisa dibayangkan. Para pendahulu manusia pasti telah membayar harga yang sulit dibayangkan. Baru mengikat kekuatan darah besi dan aura kematian dengan manusia. Kelihatannya status kaisar alam semesta manusia bukan datang begitu saja. Di baliknya pasti ada dendam lama yang membawa beban berat berjalan maju. Bais menghela napas berat. Lalu cakarnya tertutup lapisan tebal iblis. Berubah menjadi cakar Wolverine. Mulai menggali tambang. Orang mungkin bertanya-tanya. Bukannya dia marah? Kenapa dia masih menggali? Memang dia marah. Tapi apakah ini bertentangan dengan dia menggali tambang? Kesempatan besar ada di depan mata. Tidak ambil sama saja bodoh. Apalagi sekarang dia benar-benar seperti anjing. Kerek kerek kerek, anjing kecil yang rendah hati sedang menggali tambang online. Dia menggali cukup lama. Cakar Wolverine pun menjadi tumpul. Jalur itu hanya maju sekitar 1 meter. Dan aliran kecil itu juga sedikit membesar. Sebelumnya selebar sehelai rambut. Sekarang jadi 2,5 helai, huf. Kelihatannya mencuri rumah juga tidak semudah itu. Masalah ini harus dipertimbangkan dengan matang dulu ya. Bais terengah-engah. Kemudian dia berhenti menambang. Rohnya keluar dari ruang pikiran. Ruang pikiran itu sangat aneh. Aliran waktu di dalamnya berbeda dengan di luar. Jadi dia menambang dalam waktu yang lama di sana. Tapi di luar cuma beberapa saat saja yang berlalu. Saat itu para jiwa yang ada di dunia di telapak tangan melihat Bais dengan sedikit bingung. Dewa anjing ini sedang melamun. Sedang memikirkan apa ya? Setelah Bais sadar kembali, dia menunduk memandang jutaan jiwa di dunia dalam telapak tangan. Dan bertanya, apakah kalian takut pada monster? Para jiwa terdiam sejenak. Kemudian semuanya tertawa. Kami semua sudah mati. Apa yang harus kami takutkan? Dulu saat hidup aku pun tidak takut. Sekarang bahkan lebih tidak takut lagi. Dewa mohon tenanglah. Kami tidak takut. Dibandingkan dengan dunia senja yang membuat putus asa itu. Setiap iblis ataupun hantu itu tak seberapa saja. Bais mengangguk. Baiklah aku akan memanggil monster. Mengantarkan kalian kembali ke kampung halaman. Setelah berkata demikian, tubuhnya perlahan mengapung ke atas. Sebuah aura bak kekuatan langit yang menggelegar muncul. Dari tubuhnya terdengar gemuruh radiasi yang mengalir. Gemuruh itu terinfeksi oleh kehendak ini. Di langit tinggi segera berkumpul awan hitam. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Bahkan angin topan ganas mulai bertiup. Mata berdarah terbuka dengan suara lantang. Raungan sungai dan gunung pun terdengar. Mata Bais tiba-tiba berubah menjadi warna darah. Bahkan di dalam awan hitam langit, terbuka sebuah mata berdarah yang sangat besar. Sepasang mata itu sepanjang ribuan meter. Melintasi cakrawala. Gemuruh terdengar. Pada saat mata berdarah terbuka. Itu. Sebuah gelombang maha besar yang tak terlihat. Menyebar ke segala arah seperti ombak pasang. 10 li, 100 li, 1000 li. Di dalam wilayah dinasti Dongbao. Bahkan hingga wilayah dinasti Dongting. Satu persatu mata makhluk aneh menjadi merah darah. Lalu mereka mengendarai angin buruk mendekat ke sini. Di tepi sungai kecil, gadis berpakaian hijau melempar beberapa kue ke dalam air. Lalu mulai menceritakan masalah hatinya seperti biasa. Detik berikutnya, tiba-tiba muncul sepasang mata berdarah di air sungai. Lalu permukaan sungai meledak dengan kemunculan seekor naga jiao. Melompat ke udara. Wah, Xiao King, ternyata kamu seekor naga ya? Gadis itu bersorak dengan gembira. Di sebuah pegunungan yang dalam. Seorang penebang kayu yang memakai topi kerucut. Dengan antusias memberi petunjuk jalan pada orang yang tersesat. Tiba-tiba matanya berubah merah seketika berikutnya. Kemudian dia melayang ke udara. Dengan cepat menghilang di balik cakrawala. Orang yang bertanya langsung berlutut di tempat. Bertepuk tangan dan berkata bertemu dewa. Di pasar sebuah kota kecil. Seorang kakek berjenggot kambing sedang bercerita. Dia hendak membuat ketegangan. Bersiap menerima sedikit tip. Tiba-tiba matanya berubah merah dengan cepat. Tubuhnya bergetar. Berusaha keras menjaga kesadaran terakhirnya. Tersenyum dan membungkuk kepada semua orang. Tiba-tiba ada urusan mendesak. Untuk mengetahui kelanjutannya bagaimana, silakan lihat di episode berikutnya.
Setelah selesai bicara, matanya berubah merah. Kemudian dia berlari cepat ke sudut dan menghilang. Saya bilang kan kakek itu tak kekurangan uang. Tidak mau menerima uang tip lagi. Lihat bagaimana dia terus-menerus muncul dan menghilang. Bisa jadi memang orang hebat. Pikir-pikir lagi. Memang benar ada sedikit aura kesucian dan kebijaksanaan. Penonton pun saling berbisik. Di dalam sebuah sekolah swasta di sebuah kabupaten. Seorang pria parubaya berpakaian seperti seorang cendekiawan bernama Tuan Jiao Su. Sedang mengajari anak-anak kecil membaca San Zijing. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba terlihat semburat merah. Dia terkejut sejenak. Lalu dengan keras kepala melanjutkan membaca beberapa kalimat. Baru kemudian tersenyum dan berkata, "Aku, sang guru hari ini ada urusan. Kalian boleh mulai belajar mandiri dulu ya." Setelah berkata begitu, dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Dengan tenang melangkah keluar dari ruang kelas. Namun ketenangannya tidak bertahan lama. Begitu dia keluar dari ruang kelas, matanya seketika berubah merah total. Tubuhnya langsung terjatuh di tanah. Kemudian ia meraung-raung sambil bangkit. Melarikan diri seperti anjing gila. Jelas sekali. Semakin keras melawan, semakin parah pukulan yang diterima. Saat darah setan mulai keluar, ribuan monster datang berbondong-bondong. Di atas gurun pasir, banyak monster terus-menerus berkumpul tanpa henti. Di radius ratusan li, aura iblis sangat tebal. Awan hitam menutupi langit. Monster-monster itu satu persatu bermata merah darah, sudah kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. Sekarang tubuh mereka semua dikendalikan oleh Bai Ze. Bagi mereka, ini seperti berjalan dalam mimpi. Banyak monster dalam perjalanan menuju sini mengalami gangguan dari para praktisi latihan. Tapi sekarang mereka dikendalikan oleh Bais. Bais memanfaatkan kekuatan ilahi untuk memproyeksikan kekuatannya. Dengan mudah menundukkan para praktisi yang menghadang. Bisa dibilang Bais yang memukul satu tinju saya ini. 8.000 tahun pengalaman jalur spiritual. Siapa yang sanggup menahan? Banyak sekali monster. 100.000 pasukan monster.